Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saya mau lanjutkan cerita bagaimana kesan pertama saya menginjakan kaki di tanah Papua. Terus terang sebelumnya memang saya juga sama dengan teman-teman yang lain, mungkin ada yang belum pernah ke Papua sama sekali, dan mungkin bayangan kita sama pada waktu itu. Maksudku pandangan tak tentang Papua sebelum tak ke Papua itu bagaimana. Kadang kan memang kita lihat itu di TV saja tuh, kita lihat di TV itu Papua seperti apa, bagaimana itu Papua, dan kebanyakan memang yang ditampilkan di TV itu biasanya sesuatu yang tidak tidak begitu baik begitu, sesuatu yang arahnya kayak ke negatif yang ditampilkan tentang Papua. Nah, jadi waktu itu memang pertama kali saya merantau ke Papua, bukan cuma soal ke Papuanya sih, maksudku merantaunya memang juga baru pertama kali. Jadi kan kalau memang dari Makassar itu kan rata-rata memang penerbangan dari Makassar ke Papua itu memang di jam-jam 3 pagi lah atau jam 4. Sampainya di Merauke, itu Bandara Mopa Merauke, itu biasanya di jam 7 atau jam 8 pagi. Nah, saya itu waktu pertama kali injak Merauke, terus terang waktu masih di Bandara Makassar kayak ini ceritanya, masih sangat semangat kayak begitu tuh, sebagai anak muda ceritanya masih semangat sekali merantau ke Papua. Nah, tapi yang susah tertahankan ini, tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Waktu pertama itu ceritanya pesawat mau mendarat tuh ke bandara Mopa Merauke, tidak tahu itu dari dalam hati itu ceritanya, dari dalam hati itu ceritanya muncul begitu, muncul ki pakasiat tidak enak begitu. Pakasiatnya bagaimana itu muncul di dalam hati, dia bilang, ih, merantau betul ki, merantau betul ki ke Papua ini pada akhirnya. Tidak tahu kenapa waktu muncul gitu di dalam hatiku kata-kata begitu, itu air mata keluar dengan sendirinya, tidak tahu kenapa. Tapi ya menangisnya itu kayak ya laki-laki tuh pada umumnya, kadang diam sih, tapi air mata itu keluar dengan sendirinya begitu. Nah, kedua, waktu pertama kali turun ceritanya dari pesawat ini tuh, dari pesawat di Bandara Mopa, saya terus terang kayak ini langsung kaget. Kenapa bisa langsung kaget? Karena di bandara itu memang disambut dengan tarian khas Papua. Tidak tahu di pesawat itu mungkin ada tamu kah atau orang besar kah, saya tidak tahu juga. Tapi intinya waktu turun dari pesawat itu langsung disambut dengan tarian Papua yang sebelumnya cuma kulihat di TV. Nah, pada waktu itu kusaksikan langsung, dan terus terang kaget kak lagi, kaget kak betul. Nah, setelah itu keluar ceritanya dari bandara ini. Kan ini tujuanku sebenarnya bukan ke Merauke-nya, tapi ke Bovendigul. Nah, kalau Bovendigul itu dari Merauke dulu itu rata-rata perjalanan itu 8 sampai 10 jam. Kalau jaraknya itu sekitar 500 kilo dari kota Merauke. Baru yang dilewati itu kan bukan kayak kota, tapi
hutan begitu, hutan lebat yang dilewati itu. Nah jadi kan waktu turun dari pesawat itu kan masih tunggu mobil ini ceritanya untuk lanjut perjalanan toh. Jadi kebetulan ada keluarga itu yang tinggal di dekat bandara Mupa Merauke. Dia tinggalnya itu di Pasar Baru. Nah jadi di Pasar Baru itu terus terang banyak juga orang Daeng. Kalau di sini kita bilangnya orang Daeng toh, kita bilang maksudnya orang Bugis Makassar toh, banyak yang tinggal di pasar di situ. Entah profesinya mungkin ada yang jual ikan dan lain-lain ceritanya toh. Nah kebetulan ada satu keluarga di situ. Nah jadi ke situ kak dulu ceritanya, ke pasar. Waktu sampai kak di Merauke toh, karena kan belum mobil ini datang jemput, jadi ke pasar kak dulu di situ. Nah waktu sampai kak di pasar, belum pak beberapa menit ceritanya duduk ini di situ, langsung kak kaget lagi. Kenapa bisa langsung kak kaget? Karena di Papua terus terang kalau orang ya orang mabuk itu, orang teler, mungkin hal biasa sih. Tapi bagi saya kan yang belum pernah ke Papua dan dari dulu kan di Maros jarang lihat hal-hal seperti itu, jarang sekali. Bahkan saya dari mulai kecil kak mungkin sampai selesai kuliah jarang lihat yang seperti itu di Maros, mungkin tidak pernah. Tapi waktu sampai kak di pasar itu terus terang langsung kak kaget, karena tiba-tiba ada orang mabuk, ada orang mencuri di tetangganya sepupuku ini yang di pasar. Baru itu orang-orang pasar ini yang perantau nak kejar semua itu, nak kejar itu pencuri, nggak dapat ki, kemudian dipukul ki. Memang tidak kulihat langsung nih dipukul itu yang pencuri, tapi kulihat ki tangannya ini ada memang tetangganya keluarga di situ toh yang sudah pukul kini pencuri itu, tangannya sampai bengkak-bengkak di bagian sini berdarah. Kaget kak lagi terus terang. Jadi memang tantangannya dimulai dari situ. Memang langsung dikasih kaget, terus terang saya langsung dikasih kaget dengan hal-hal yang tidak pernah ceritanya kulihat di Maros tuh, tiba-tiba dikasih lihat kayak seperti itu. Padahal ini bukan tujuanku di Bovendigul, ini baru di Merauke. Nah tentang bagaimana nanti perjalananku lagi tuh akan ku ceritakan lagi di video selanjutnya, bagaimana perjalananku itu kalau dari Merauke ke Bovendigul bagaimana, terus Bovendigul itu bagaimana waktu pertama kali datang. Ya silakan teman-teman maksudnya nonton lagi video selanjutnya kalau dianggap ini menarik gitu. Silakan juga kalau mau dikasih saran dan komentar tuh, supaya maksudnya video yang aku buat ini lebih bermanfaat. Intinya sebenarnya ini buat video seperti ini ya mau jadi ceritanya berbagi bahwa Papua itu seperti ini, kesannya bagaimana, petualangan seperti apa ya. Nanti lihat lagi di video-video selanjutnya yang pasti akan kurut kini sedikit demi sedikit bagaimana petualanganku selama di Papua yang kurang lebih ya 6 tahun lebih. Oke, mungkin itu bisa sampaikan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.